keputusan yang kemudian hanya menguntungkan anaknya, itu nggak boleh tuh. Juga tidak ada di negara-negara lain itu, Bang Barus. Kan ada komitmen untuk tidak mengubah aturan main menjelang pemilu. Presiden ke-7 RI Joko Widodo menanggapi gugatan ke Mahkamah Konstitusi yang meminta MK melarang keluarga presiden dan wakil presiden ikut maju di pemilu presiden. Jokowi bilang siap. Viral di media sosial, dua advokat bernama Raden Nuh dan Dian Amalia mengajukan gugatan terhadap pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi, MK. Keduanya meminta MK melarang keluarga sedarah atau semenda dari presiden atau wakil presiden menjabat untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden dan atau wakil presiden. Dalam kesimpulan gugatan, kedua pemohon mengatakan, pemilu yang konstitusional menurut jurdil dan level playing field. Nepotisme adalah perbuatan melawan hukum yang mengutamakan keluarga, kroni di atas kepentingan umum. Dan menarik untuk disimak pendapat pakar hukum Universitas Andalas Ferry Amsari berikut ini, karena menurut pandangan mayoritas publik gugatan ini didasarkan pada pengalaman pahit Pilpres 2024, di mana Gibran Rakabuming terpilih sebagai wakil presiden, di saat ayahnya masih berstatus sebagai presiden. Sebagai seorang yang oleh Ade Armando dicap anti Jokowi, apa pendapat Ferry Amsari? Betapa Anda memang anti Jokowi. Selamat datang di Opini Alvin. Di video ini, kita akan uji, apakah seorang Ferry Amsari menyampaikan pandangannya di media karena dilandasi kebencian, atau justru keilmuan? Mari kita ulas. Baik, saya mau tanya ke Bang Ferry Amsari. Bang, pendapat Anda seperti apa, Bang? Ya, pertama, tidak ada model yang seperti ini di proses pemilihan presiden di manapun ya, bahwa kalau anak orang calon presiden maju, dia harus menunggu waktu tertentu. Karena permasalahan yang menjadi substansial bukan itu menurut saya. Karena orang sudah kecewa kan kemarin ketika peradilan digunakan untuk melegitimasi seseorang yang tidak memenuhi syarat untuk dapat menjadi calon. Nah itu nggak boleh berimbas kemana-mana tuh, nggak boleh berimbas kepada hak orang untuk dapat dipilih. Karena meskipun ayahnya seorang presiden, dia kan masih punya hak. Yang tidak boleh itu. Disinilah kepakaran seorang Ferry Amsari diuji. Di saat mayoritas publik mendukung menolak keluarga presiden atau wakil presiden maju sebagai calon, Ferry Amsari justru lebih mengedepankan pandangan hukum yang bertolak dari dasar konstitusi tentang hak dan kewajiban setiap warga negara untuk ikut serta dalam sebuah kontestasi. Namun yang perlu dikritisi menurut Ferry Amsari adalah penggunaan kekuasaan oleh seorang presiden atau wakil presiden untuk meloloskan keluarganya yang ikut kontestasi. Dan secara khusus, Ferry Amsari menyinggung Pilpres 2024 yang diwarnai pengerahan semua sumber daya negara yang diduga dikerahkan Joko Widodo untuk mendukung salah satu calon, di mana anaknya ikut sebagai calon wakil presiden. Yang tidak boleh itu ayahnya menggunakan kekuasaan yang kemudian hanya menguntungkan anaknya, itu nggak boleh tuh. Saya juga sudah ada putusan MK dan peraturan KPU ya. Misalnya penggunaan tempat kampanye tidak hanya boleh kepada calon yang anak presiden atau keluarga presiden gitu ya. Nah itu sudah diatur. Jadi menurut saya sifat fairness-nya saja diatur, tidak hal-hal yang lain yang terlalu jauh dari pola dan aturan demokrasi konstitusional kita. Jadi kalau saya anak presiden, saya harus menunggu 5 tahun hanya untuk sekedar memastikan saya tidak menggunakan apa yang menjadi fasilitas yang berkaitan dengan tugas ayah saya. Padahal aturannya sudah ada, tidak boleh gitu ya. Dia memanfaatkan relasi kekeluargaannya dalam pertarungan itu. Nah, menegaskan itu menurut saya juga punya potensi langkah politik. Karena lawan kita berat, anak seorang calon mantan presiden, lalu kita ingin menyingkirkan persaingan itu juga tidak sehat bagi saya. Kalau anak seorang presiden menggunakan kekuasaan ayahnya tidak sehat, begitu juga kalau untuk menyingkirkan hak anak presiden dalam pertarungan menurut saya juga tidak sehat dengan cara-cara inkonstitusional. Baik, Bang menanggapi. Sikap politik Ferry Amsari justru menjadi jawaban atas tudingan yang sebelumnya dilontarkan oleh Ade Armando. Ketika pendapat hukumnya dianggap sebagai serangan personal terhadap Joko Widodo, publik sebenarnya sedang disuguhkan dua pendekatan yang sangat berbeda, antara kritik berbasis argumentasi hukum dan tuduhan berbasis persepsi. Apa yang disampaikan Ferry Amsari bukanlah sentimen pribadi, melainkan penafsiran terhadap prinsip-prinsip hukum tata negara yang berlaku untuk semua warga negara tanpa kecuali. Dalam ruang demokrasi yang sehat, kritik terhadap kebijakan atau keputusan pejabat publik tidak serta-merta dapat dipersempit sebagai kebencian terhadap pribadi. Justru disinilah letak pembeda antara sikap akademik dan sikap partisan. Ketika sebagian pihak bersuara dengan membawa kepentingan kelompok, akademisi menyampaikan pandangan berdasarkan norma dan kaidah hukum yang berlaku universal.
Jika benar Ferry Amsari adalah pembenci pribadi sebagaimana dituduhkan, maka secara logis ia akan mengambil posisi yang sepenuhnya berseberangan dalam setiap isu yang berkaitan dengan presiden. Namun faktanya, sikap-sikap yang ia ambil tetap konsisten pada kerangka konstitusi, bukan pada sentimen personal. Pada akhirnya, publiklah yang dapat menilai mana yang benar-benar mencerdaskan kehidupan bangsa, argumentasi yang berpijak pada hukum, atau tudingan yang membelokkan kritik menjadi persoalan pribadi. Ada cerita bahwa busur-busur tadi ini dibiayai oleh negara juga untuk bikin berita palsu, menyebarkan berita palsu, menyebarkan hoax juga. Itu yang ingin saya tanya, apa betul toh? Kalau betul demikian, apa langkah hukum yang diambil oleh Pak Kapolri sebagai penanggung jawab paling tinggi di bidang penegakan hukum ini untuk menjaga ini? Supaya Cuplikan ini diambil dari rapat dengar pendapat antara DPR dan Kapolri pada tahun 2022, ketika Beni Kaharman mempertanyakan isu keberadaan buzzer yang diduga dibayar negara untuk menyebarkan disinformasi di tengah masyarakat. Pertanyaannya kemudian menjadi relevan. Apakah upaya membangun opini negatif terhadap akademisi dan aktivis yang konsisten mengkritik kekuasaan merupakan bagian dari praktik tersebut? Apakah delegitimasi terhadap suara kritis adalah strategi untuk mengalihkan perhatian publik dari substansi persoalan? Inilah yang patut kita renungkan bersama. Siapa yang berbicara di atas landasan hukum dan argumentasi yang terukur, dan siapa yang justru menggiring opini dengan membelokkan fakta demi kepentingan pihak tertentu? Video ini disusun sebagai upaya menghadirkan sudut pandang yang berimbang, agar publik tidak hanya menerima satu narasi, tetapi juga mampu menimbang setiap informasi secara jernih. Terima kasih telah menyimak. Mari terus menggunakan akal sehat dalam berdemokrasi, karena bangsa yang kuat lahir dari warga yang kritis dan berpikir merdeka.